warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan teks anekdot yang saya buat yang berjudul Sensor Televisi di Indonesia. Pada suatu hari, saya dan adik saya menonton televisi, salah satu televisi swasta yang menyiarkan SpongeBob. Terus adik saya bertanya kepada saya, "Bang, itu kenapa badannya Sandy disensor?" Nah, saya bingung mau jawab apa. Kalau saya jawab yang aneh-aneh, ntar malah ngabar sama adik saya. Pada itu saya diem aja. Dan kemudian harinya, saya dan adik saya juga nonton SpongeBob lagi. Dan ada si Sandy lagi. Tiba-tiba adik saya juga bertanya, "Itu kenapa pada Sandy kok sensor terus?" Jadi saya juga nggak menjawab pertanyaan itu. Sampai adik saya mencari di Google dan ya dia sampai mengetahuinya sendiri. Dan pesan-pesannya untuk KPI, seharusnya sensor-sensor yang seperti itu tidak usah disensor. Seharusnya sinetron-sinetron yang tidak layak untuk anak-anak seharusnya tidak ditayangkan. Terima kasih. Suatu malam minggu datanglah gua ke rumah temen gua. Seto, ya apa Tin? Sekarang kan malam minggu, lu daripada melukin guling aja, mending kita ke pasar malam. Ya. Ngapain? Kan besok kita mau ke Dufan. Di Dufan enak, kan ada komedi puter, bikin mabuk, bikin pusing. Mending pasar malam, mabuknya lebih. Kalau di Dufan nggak seru, hiburnya sama mesin. Kalau di sini langsung sama amang-amangnya. Di pasar malam memang ada wahana apa aja sih, Mar? Ya. Salah satunya ada wahana yang diputer-puter gitu, apa tuh namanya? Itu namanya ombak banyu, Martin. Ya gitu, cara mainnya tuh ditarik-tarik sama amangnya langsung gini, terus amangnya tuh langsung terlempar juga. Wahana ini tuh selalu bestseller. Ya kalau yang ngalahin keramaiannya itu paling komedi puter sama parkiran motor. Ya. Terus apa perbedaan lagi di Dufan sama di pasar malam? Kalau di Dufan itu ekstrim-ekstrimnya tuh masih pakai sabuk pengaman, cupu. Beda kalau di pasar malam, semuanya bebas untuk mati. Ya. Udah ayo, daripada banyak ngomong mending langsung ke pasar malam ya. Ya. Gua dan Seto pun langsung ke pasar malam dan langsung naik ombak banyu itu. Ya. Aduh gatal lagi, mau digaruk takut jatuh, nggak digaruk takut bengkak. Seto! Apa? Gatal lagi. Biar kita set. Aduh. Oke, tahan ya. Set. Dan gua dan Seto pun langsung turun. Thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Dom. Saya di sini ingin membawakan teks anekdot yang berjudul Tukang Sayur dan Nenek-nenek. "Bang, beli sayur." Terus kata abangnya, "Sayur apa, Nek?" Dan nenek, "Sayur wortel, Bang." "Berapa, Nek?" "Seperempat aja," kata nenek. Kata abang tersebut, "Ini, Nek, sayurnya," kata nenek tersebut. "Kok warna hitam sih, Nek?" "Bang, wortelnya," kata nenek. Kata abang tersebut, "Kok warna hitam, Nek? Ini kok warna oranye," katanya. Nenek itu membuka kacamatanya. "Oh iya, Bang, saya kira warna hitam," kata abang tersebut. "Lah, nenek nggak buta? Dikira saya nenek buta." "Ya enggak lah, masa nenek kayak gini buta?" Terus kata abang tersebut, "Ya enggak lah, ya pikiran saya nenek buta," kata nenek tersebut. "Ya saya pakai kacamata biar kelihatannya kayak nenek-nenek gaul aja. Setiap malam minggu aja saya sering keluar malam," kata abang tersebut. "Widih, nenek-neneknya keren banget sih. Emang nggak takut encok?" kata nenek tersebut. "Ya iya sih, malam minggunya saya keluar, besoknya saya langsung bawa ke tukang urut. Mau diapain? Ya mau diurut lah, masa mau diapain lagi?" Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohena. Saya di sini akan membawakan teks anekdot yang berjudul Pencitraan. Udin merupakan siswa SMP kelas 2 di salah satu SMP swasta di Tangerang. Udin memiliki seorang ibu yang seorang guru dan juga mahasiswa di salah satu universitas.
Pada suatu hari, Udin sedang mengerjakan 30 soal per matematika di AKS-nya. Karena dia merasa kesulitan, dia pun menanyakan kepada sang ibu karena menurutnya pasti sang ibu bisa mengerjakan soalnya. Udin, Bu, Udin nggak ngerti nih ada PR matematika di AKS ke Ibu Udin. Duh, Udin nggak tahu lah, Ibu juga lupa tugas Ibu aja belum selesai. Udin, ya Ibu masa gini aja nggak tahu, ini kan soal anak SMP, Ibu kan udah kuliah. Ibu, ya karena Ibu udah kuliah, jadi Ibu lupa pelajaran pas SMP. Udin, kata Ibu Udin, udah kamu sana nyari aja di Google. Udin, tapi kuota Udin habis Bu, tinggal habis buat ngeliat live-nya Karin. Ibu, yaudah nih goceng buat beli kuota. Udin pun pergi ke warung untuk membeli pulsa. Saat dia sampai di depan gerbang rumahnya, Udin melihat ibunya sedang berbincang dengan tetangga yang memiliki anak seumuran dengannya yang bernama Minah. Ibu Minah, Jeng, tolong dong si Minah ada PR matematika nih Jeng. Ibu Udin, ya udah sini saya bantu kerjain. Tak lama ketika ibunya Minah pergi, Udin pun datang menemui sang ibu. Ibu, Udin, kamu udah pulang beli pulsa kan? Kerjain tugas kamu sana, sekalian salin di bukunya si Minah. Udin, wah ibu kan ibunya Minah tadi yang minta tolong ibu. Ibu, tugas kamu sama dia kan sama Udin, kamu tinggal nyalin aja jawaban kamu yang udah kamu jawab ke bukunya si Minah. Udin, loh kalau gitu kenapa nggak ibu aja? Gak ibu tolak aja permintaannya ibu Minah tadi. Ibu, Udin kan biar ibu dikira jadi guru yang baik yang benar, makanya ibu nerima permintaan ibunya Minah tadi. Udahlah ibu mau ke dapur dulu makan teh. Udin pun memperhatikan ibunya yang berjalan pergi ke dapur. Udin, jadi ini yang dinamakan pencitraan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari saya ingin membagikan cerita tentang percakapan saya dan ibu saya. Suatu hari saya bertanya kepada ibu saya, Bu, ibu mau masak apa? Dan ibu saya menjawab, itu dek, ada ayam di atas meja, makan saja. Oh baik Bu. Dan saya pun pergi ke atas meja. Dan saat di atas meja saya tidak melihat apapun. Dan saya berteriak kepada ibu saya, Bu, ayamnya di mana? Saya cari di atas meja nggak ada. Dan ibu saya menjawab, ada dek di atas meja, coba aja lihat ke sana. Tidak ada Bu, coba aja ibu kesini. Dan ibu saya kesini. Dan saya berbilang kepada dia, tidak ada kan Bu? Dan ibu saya menjawab, oh iya dek, tidak ada. Lah, emang ayamnya kemanain Bu? Oh berarti ayamnya sedang cari makan deh di rumah tetangga. Dan saya pun dengan muka kesal membanting piring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farel akan bercerita tentang teks anekdot yang sudah saya buat. Jadi cerita ini bercerita tentang ada warga di sebuah kampung. Kampung itu sudah tidak layak pakai, sudah tidak layak tinggal, sudah kumuh-kumuh banget, dan kampung itu dekat bandara. Pada suatu hari saat pemerintah sedang melakukan belusukan ke kampung ini, si warga ini bernama Didin, dia mengajukan permintaan kepada pemerintah itu. Pemerintah bilang, apa benar kamu resah tinggal di sini? Jadi Didin bilang, iya Pak, saya resah banget tinggal di sini. Terus kata pemerintah lagi, memangnya kenapa kamu resah tinggal di sini? Jadi Didin bilang, saya resah Pak, rumah saya di dekat bandara, kampungnya udah kotor, airnya butek, udah kayak air got buat mandi. Terus deket bandara lagi Pak. Kata pemerintah lagi, memangnya kenapa kalau deket bandara? Kata si Didin, gini ya Pak, setiap malam saya tuh berisikan Pak pesawat turun, saya langsung kebangun tidur lagi. Belum kalau pagi-pagi saya lagi enak-enaknya tidur Pak, lagi mimpi tiba-tiba ada pesawat turun lagi. Satu pesawat berangkat, berisiknya nggak main Pak. Ya Allah, orang manasin motor bisa Pak, kalau manasin pesawat gimana mau dimarahin? Kan nggak bisa. Jadi itulah Pak, saya mau
saya ini sekampung ini pindah ke rumah dusun di Jakarta. Kalau begitu, tapi kamu pindah naik apa? Naik pesawat? Mau turun gimana? Kamu menyelinap mungkin bisa. Kalau turunnya dicek lagi tiketnya, kamu mau gimana? Kamu mau terjun di atas no? Terjun payung? Iya kalau ada payung. Kalau ada jas hujan, gini. Mendingan kamu saya kasih duit setiap warga 25 juta. Gimana? Ya Allah pak, saya emang gak apa-apa. Yang kalau anak kecil pak, yatim piatu itu yang suka ngemis-ngemis, biasanya kan ada anak kecil. Dia kalau udah dikasih 25 juta pak, foya pak. Dia nih paling jajan juga telur gulung, seblak, permen kaki, masih dikasih 25 juta gitu kata Didin. Terus kata pemerintah, ya udah terus kamu maunya gimana? Saya maunya saya pindah pak ke rumah dusun di Jakarta. Terus akhirnya pemerintah mengusahakan, oke, gini, saya usahakan dulu, saya balik ke Jakarta, saya ada rapat, saya akan usul kalau kampung ini akan pindah ke Jakarta. Dan akhirnya Didin pun pindah sewarga ke Jakarta dengan damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membawakan teks anekdot yang saya buat yang berjudul Perbincangan di Warteg. Pada suatu hari ada satu orang remaja anak kosan yang ingin pergi ke warteg. Awal bulan pasti setiap anak kosan pasti makannya enak-enak, tapi di akhir bulan pasti makannya renyah-renyah. Sesampainya di warteg, si Andi sombong kalau di awal bulan pasti mempunyai banyak duit di warteg. Ada perbincangan antara Andi dengan ibu warteg. Kata Andi, "Bu, saya mau ini sama ini." Si Andi sombong. Biasanya anak kosan pasti menanyakan harga yang secukupnya, tapi si Andi tidak. Mungkin gara-gara dia mempunyai duit banyak. Ibunya langsung ngerti apa yang Andi maksud. Ibunya langsung, ayam tawon nih. Kok tawon sih bu? Katanya. Ya komplit buat kamu. Di ibu tawon kan nggak bisa dimakan. Ya udah deh, ini buat kamu. Mau apa emang? Mau ayam? Oh ya udah. Sampainya di akhir bulan, Andi kelaparan dan ingin pergi ke warteg, tapi dia tidak mempunyai duit. Dan sampainya di warteg, dia malu karena ingin ngutang ke ibu warungnya. Kedua kalinya si Andi meminta dan membayarnya dan memilihnya dengan memakai tangan kiri. Saking kesopannya si Andi pun dilecehkan oleh ibu warung itu. Kata Andi, "Bu, saya mau ini sama ini." Terus kata ibu wartegnya, "Ya udah, nih piring, sabun, nih nyuci dulu baru makan," kata si ibu wartegnya. Terus si Andi dengan malunya langsung cuci piring, dan selesai cuci piring dia dikasih makan oleh ibu wartegnya, yaitu peye. Dikasih makan oleh wartegnya yaitu peye. Andi bingung, kok dikasih peye katanya. Kata ibunya, kata Andi, "Bu, saya bingung kok dikasihnya peye." Kata ibu warteg, "Saya juga bingung kenapa peye itu dibilang." Habis itu si Andi nanya ke bu wartegnya, "Bu, peye itu apa sih bu?" Terus kata ibu wartegnya, "Saya juga bingung, dibilang kerupuk bukan kerupuk, dibilang gorengan nggak ada tempat gorengan." Si Andinya juga langsung hening. Terus, "Oh ya udah bu." Terus tiba-tiba si Andi pergi ke rumah temannya yang bernama Omen. Terus untuk menanyakan apa itu peye. Terus habis itu kata Andi, "Men, peye itu apaan sih?" Terus kata Omen, "Peye itu gue juga bingung. Disebut gorengan juga nggak ada di tempat gorengan. Disebut kerupuk juga bukan kerupuk. Peye itu kayak buara lah. Kok mirip buara? Atau iya, disebut guru baik bukan guru baik. Disebut guru jahat bukan guru jahat. Jadi buara itu kayak peye lah."
Terus kata Andi, hah? Lu mah ngelawak aja lu, men. Atau men, atau iyalah, hidup itu diketawain aja. Nih, jangan diserius-serius, nanti kalau dianggap serius malah ujungnya sakit hati. Kata Andi, bener juga, haha. Dan akhirnya si Andi tahu apa itu PE dan menceritakan di semua teman-temannya. Tamat. Kebagian kelas 10 IPS 2. Saya ingin menceritakan teks anekdot yang berjudul Kids Zaman Now. Pada suatu hari ketika pulang sekolah, ada segerombolan anak SD. Mereka tidak langsung pulang ke rumah dan memilih bermain di taman. Mereka adalah Tommy dan Salsa. Ternyata mereka berdua adalah satu pasangan. Mereka pun ingin berpacaran di tempat yang sudah direncanakan dengan matang-matang tersebut. Tommy pun dan Salsa akhirnya berpacaran hingga menjelang maghrib, sampai ketika gurunya datang. Dan gurunya teraneh-aneh dengan sifat muridnya itu. Kemudian Tommy pun bertanya, kenapa guru di sini? Guru pun menjawabnya, harusnya bapak deh nanya begitu, bukan kalian. Kali ini masa-masanya untuk belajar, bukan untuk berpacaran. Sekarang silakan pulang ke rumah masing-masing. Murid pun berkata, iya pak, maaf pak. Dan akhirnya mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Sekian, assalamualaikum. Gua di sini akan menyampaikan teks anekdot yang berjudul tentang ada seorang anak sekolah yang ditanya milih duit apa tikus, katanya. Pada suatu hari ada seorang anak sekolah yang sedang pada ngumpul. Datanglah yang bernama Paijo. Si Paijo buat pengumuman. Siapa yang mau bilang tikus dikasih 10.000. Si Paijo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menceritakan hasil teks anekdot saya yang berjudul bapak-bapak yang datang ke rumah sakit ingin mengobati telinganya. Di siang hari saudara di kota Semarang sangat terik sekali. Tiba-tiba dari kejauhan saya melihat bapak-bapak yang hendak tujuannya ke rumah sakit untuk mengobati telinganya. Dan datanglah dan pasien pun masuk. Pasien bertanya, selamat siang Pak, bisa bantu menyembuhkan telinga saya? Dokter bilang, telinganya kenapa ya Pak? Begini dok, ceritanya ketika saya lagi cuci motor, saya menggunakan kata embat dan kata embatnya ditaruh di samping kopi saya. Dan setelah itu saya tinggal 1 jam untuk menonton bola. Dan saya ngopi dan saya menggunakan kata empatnya. Ternyata di kata empat itu banyak semutnya. Kata si dokter, oh begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Febrianti dari kelas 10 IPS 2 akan membacakan anekdot yang berjudul Perbincangan Dua Anak Kecil. Jadi, pada suatu hari ada 2 orang anak yang bernama Adit dan Budi yang sedang berbincang-bincang. Kata Budi, aku mau menuntut ilmu setinggi langit, Adit. Jangan Bud,
Lah, emangnya kenapa, Dit? Lah, ilmu kan gak salah, ngapain dituntut? Seketika apa yang diomongin Adit ada benarnya juga. Kemudian Budi berkata, ya udah deh, nanti kalau aku udah besar, aku mau jadi atasan. Jangan jadi atasan, Bud. Lah, kenapa lagi sih, Dit? Lah, atasan yang di pasar aja 10.000 dapet 3. Ah, murah. Bener juga ya, Dit. Aku mah selalu benar. Oh iya, Bud. Aku mau balas Budi sama kamu, Bud. Lah, emang aku salah apa? Kok kamu balas Budi? Seketika mereka pun diam. Dan mereka nggak ngerti apa yang mereka omongin dari tadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rivenjul Ertika, saya dari kelas 10 kelas 2. Saya ingin menampilkan teks anekdot yang berjudul Tukang Sayur. Hari yang cerah, ada tukang sayur melewat depan rumah kita. Kemudian ada seorang ibu yang bernama Wati memanggil tukang sayur tersebut. Lantas tukang sayur itu menghampiri Ibu Wati. Mau beli apa, Bu? Tanya tukang sayur. Mau beli sayur, Bang. Memangnya ada sayur apa aja? Ini, Bu, ada banyak. Bu tinggal beli aja. Semua sayur ada semua di sini. Ini sayur apa, Bang? Tanya Ibu Wati. Seraya mengangkat sayur yang ia maksud. Ini sayur bayam, Bu. Bisa Ibu gini aja, gak apa sih? Lah, gimana saya mau tahu, Bang? Lah, memangnya kenapa? Yang saya nggak bisa ngeliat. Dari kelas IPS 2, maksud IPS 2, saya akan membawakan teks anekdot saya yang berjudul Tukang Beca Dilarang Pulang. Begini ceritanya. Pada suatu siang, ada seorang tukang beca yang dipergoki oleh polisi. Kenapa dia dipergoki? Karena dia tuh melewati jalan yang harusnya nggak boleh ada beca lewat, karena di situ ada rambu lalu lintas, gambar beca yang disilang pakai garis hitam. Ya, apa kamu tidak bisa melihat di situ kan ada rambu beca dilarang lewat? Kata si polisi itu. Terus katanya, Pak, di situ kan itu kan cuma rambu yang ada becanya doang, sedangkan beca saya kan ada pengemudinya, berarti boleh lewat kan? Apa kamu tidak bisa baca? Itu kan ada rambu di bawahnya kan ada beca dilarang lewat. Lah, Pak, kalau saya bisa baca, pasti saya jadi kayak sampean, bukan jadi tukang beca gini. Tukang beca sambil cengengesan. Pada suatu hari, ada seorang guru bertanya kepada 3 muridnya, anak-anak, pekerjaan apa yang tidak kalian sukai? Lalu Dodi menjawab, menurut saya tukang ojek, Bu. Ibunya menjawab, loh, kenapa tukang ojek? Karena menurut saya tukang ojek itu gajinya kecil, terus panas lagi, Bu. Lalu Tony pun menjawab, kalau menurut saya tukang gali kubur, Bu. Loh, kenapa tukang gali kubur? Karena yang pertama panas, terus yang kedua capek banget, Bu. Lalu Joko pun memikir dan menjawab, kalau menurut saya pemancing, Bu. Hah? Pemancing? Kok pemancing sih? Lalu Joko menjawab, karena katanya sih pemancing susah majunya, Bu. Loh, kok gitu, Joko? Lalu Joko pun menjawab, iya, Bu, soalnya kalau pemancing maju nanti bisa-bisa dia kejebur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zara Angisna dari kelas 10 IPS 2. Akan membacakan hasil anekdot saya yang berjudul Seorang Pemuda yang Tertipu. Pada minggu pagi, ada seorang pemuda yang baru saja pindah ke kompleks sebelah. Kemudian, ia berkeliling ke komplek dan bertemu dengan seorang tetangga yang sangat amat kebetulan. Ia ingin menanyakan di mana letak toko TV terdekat dari komplek ini. Kemudian tetangganya pun memberitahu di mana letak tersebut. Tak lama, Budi pun langsung bergegas mencari toko tersebut. Dan akhirnya Budi pun menemukannya. Tak lama, Budi pun langsung menanyakan ke abangnya, Bang, ada TV LED yang 32 inch. Kata pedagangnya, oh ada Mas, mau yang merek apa? Kata Budi, yang merek LG ada Mas. Oh tentu saja ada Mas, mari sini saya tunjukkan. Kata Budi, oh iya Mas, kalau yang ini kena harga berapa ya? Kata pedagang, 1.500.000 Mas, itu udah termasuk murah. Terus kata
Kata Budi, waduh mahal sekali mas, saya tidak punya uang sebanyak itu. Kata pedagang, ini udah termasuk murah loh bang dibanding sama toko-toko yang lainnya. Terus kata Budi, kalau yang lebih murah lagi nggak ada ya mas, soalnya uang saya belum kekumpul banyak. Terus kata pedagangnya, ada mas, tapi yang merek Cina. Terus itu juga lagi diskon 50%, tapi saya tidak menjamin kualitasnya. Kata Budi, nggak apa-apa ya bang, kalau saya juga bisa nonton TV di rumah. Terus akhirnya pun Budi langsung ingin membelinya. Terus pedagangnya langsung membungkus TV pesanan Budi. Budi pun langsung ke kasir untuk membayarnya. Setelah dibayar, Budi pun langsung pulang ke rumah dan ingin sekali mencoba TV yang baru ia beli tersebut. Tak lama setelah ia coba di rumah, ke colokan listriknya, tak lama TV tersebut langsung ngebeleduk. Terus sang tetangga pun kaget dan segera keluar rumah ingin mencari tahu suara apa yang barusan terdengar barusan. Terus sang tetangga pun menghampiri rumah Budi dan menanyakan ke rumah Budi, Budi, suara apa yang barusan terjadi barusan? Budi pun menjawab, itu baru saja TV baru saya meledak bu. Terus kata tetangga pun, kenapa bisa meledak Budi? Saya tertipu bu, saya beli TV buatan Cina yang lagi diskon 50%. Tetangga pun langsung berbicara lagi, makanya bu, beli TV itu jangan yang murah-murah. Terus reaksi Budi pun langsung senyum-senyum sambil menggaruk-garuk kepala. Sekian, terima kasih. Sumpah Fir, sumpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Ayu Sabrina dari kelas 10 IPS 2. Saya akan membawakan sebuah cerita anekdot yang berjudul Debat. 3. Jadi, pada suatu hari, gue sama tante gue tuh mau pergi ke tempat salah satu wisata yang ada di Indonesia. Ya, yang deket-deket aja kali ya di Jakarta. Kita perginya naik kereta. 3. Tan, kita mau pergi kemana sih? 3. Enaknya kemana? 3. Gimana kalau kita ke kota tua aja ya kan? 3. Setelah membeli tiket, gue sama tante gue itu masuk ke kereta. Tahu gak sih, di situ keretanya rame banget. Terus di situ tuh kita nggak kebagian waktu, tiba-tiba ada 2 orang bapak. Tiba-tiba dia pergi. Sebut saja Bapak P dan Bapak R. Terus tante gue itu nggak sengaja kentut gini bunyinya gitu. Lalu Bapak R pun yang ada di depan kita berdua tanya ke Bapak P. 3. Tiba-tiba Bapak R ngomong, aduh ini kok kereta wanginya nyengat banget ya. 3. Tiba-tiba kata Bapak P begini ke Bapak R, permisi Pak, Bapak nuduh saya kentut apa? Bapak R jawabnya gini, enggak kok Pak, enggak nuduh kentut, soalnya ini bau banget, baunya nyengat gitu. Ya siapa tahu orang lain gitu kentut. 3. Terus gue sama tante gue itu cuma ketawa aja ngeliatin. Padahal tante gue yang kentutnya bau banget lagi. Padahal gue di sampingnya juga bau. Aduh, parah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lintang Indah Arya Putri, kelas 10 IPS 2 ingin menampilkan video anekdot yang berjudul Tukang Roti. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari ada 3 orang anak namanya Tata, Iti, sama Susi. Mereka bertiga tuh lagi lari pagi, sekrennya itu jogging. Nah, beberapa lama kemudian mereka tuh capek, terus lapar juga. Terus si Titi ngomong, "Weh, gue lapar nih, cari makan yuk. Tahu nggak sih kalian, perut gue tuh dari tadi udah konser." "Iya nih, sama lapar," kata si Susi. Terus si Tata bilang, "Yaudah yuk cari makan." Setelah beberapa lama kemudian mereka bosan karena sudah hari pagi, sudah makan, sudah nggak ada kegiatan apa lagi. Udah, jadi mereka tuh gabut. Wah, gue bosan tahu, bete.
Sama nih, bete juga. Gak ada kegiatan apa-apa, gak ada kerjaan, gak ada hiburan. Terus si Tata bilang, hiburan ya? Gimana kalau kita ngerjain orang? Enak tuh kayaknya. Wah, boleh tuh. Boleh. Kata si Titi sama Susi. Tiba-tiba ada tukang roti lewat. Terus kata si Tata, weh, ada tukang roti tuh. Kita kerjain yuk. Yuk, kata mereka berdua, si Titi sama Susi. Bang, beli roti dong. Kata si Tata, ya beli apa dek? Kan saya bilang bang, beli roti. Beli apa? Mochi. Beli roti bang. Hah? Mochi? Saya nggak jual mochi dek. Roti bang, saya beli roti. Oh roti. Maaf ya dek, saya tadi nggak terlalu dengar. Mau roti apa dek? Adanya roti apa aja bang? Ada roti selai, roti krim, roti keju, roti sobek, roti kotak, apalah banyak. Udah deh bang, roti selai aja 3. Mau rasa apa dek? Adanya rasa apa aja bang? Banyak dek, ada rasa nanas, rasa strawberry, rasa kacang, rasa pandan, rasa kelapa. Ya, masa cuma rasa buah-buahan doang sih bang? Karena kami bertiga nggak suka rasa buah, ya udah deh, kita nggak jadi beli. Seketika hening dan abangnya pingsan. Lah, abangnya pingsan. Sekian video yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dana Sabila dari kelas 10 IPS 2. Jadi saya bakal bawain teks anekdot yang berjudul obat sakit kepala. Jadi pada suatu hari ada seorang anak perempuan yang sedang melakukan puasa sunnah. Karena pada saat bulan Ramadan ia tidak melakukan puasa karena sedang berhalangan. Jadi pada hari itu juga ia mengeluh karena kepalanya itu sakit. Dan ia langsung mencari obat sakit kepala di P3K-nya. Dan dari situ ia langsung meminum obat itu dan dia tidak menyadari kalau dia itu sedang melakukan puasa sunnah. Saking sakit kepalanya, ia segera meminum obatnya itu. Dan dari situ ada adiknya yang melihat kelakuan kakaknya itu, karena adiknya itu tahu bahwa kakaknya itu sudah melakukan puasa sunnah. Dan dari situ adiknya bertanya, kak, kakak minum obat bukannya kakak lagi puasa sunnah? Terus kakaknya menjawab, akan obat sakit kepala bisa diminum kapan saja. Dan dari situ adiknya tertawa terbahak-bahak melihat kejadian itu. Dan dari situ kakaknya menyadari kalau dirinya itu sedang melakukan puasa sunnah. Demikian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan teks anekdot yang berlanjut dari penjaya. Di siang hari yang sangat terik, Sudirman dan Gendon sedang duduk santai depan rumahnya. Sudirman bekerja sebagai pencari kayu bakar, sedangkan Gendon bekerja sebagai tukang kebun. Suatu hari, Gendon bertanya pada Sudirman, Man, kita malam ini bakar singkong yuk, tapi saya mau mencari singkongnya. Sudirman pun punya ide yang sangat jayel. Sudirman langsung menelpon polisi. Halo, Pak polisi, ini tetangga saya benar menyimpan narkoba di kayu bakar ya. Oh, oke, baik, saya akan menuju ke sana. Setelah itu polisi pun datang ke rumahnya Gendon. Langsung dia memotong-motong kayu bakar untuk mencari narkoba di situ. Tapi tidak ada narkoba.